kita akan kita nafaskan setiap minggu. Jadi kita mulai dengan ibadah seperti itu. So, mari kita baca bersama-sama ya. Kita berdiri bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. So, kita pagi ini berdoa supaya iman percaya kita itu terus dikuatkan walaupun kita dengan gelombang ini, gelombang COVID ini lah. So, walaupun sampai gelombang yang ke-10 kali ya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab perjalanan iman kita adalah berjalan dengan menggunakan iman, bukan menggunakan penglihatan. So, you walk by faith, not by sight. Jadi, Paulus katakan juga bahwa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Jadi apa yang kamu lihat di sekeliling kita ini, satu hari nanti dia akan berakhir. So, mari kita fokus, mari kita bangkitkan iman kita. Karena iman tidak semestinya melihat baru kamu percaya. Iman adalah sesuatu yang mungkin tidak kelihatan, tapi kita mau percaya. Sama seperti kita tidak pernah melihat Yesus, tapi kita harus mempercayai dan mempertahankan iman kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari-hari yang kami lalui, kami percaya bahwa hidup ini tidak semestinya akan sentiasa cerah. Kami percaya pada waktu mengalami keadaan-keadaan yang sangat sukar, sehingga mungkin beban itu kami rasakan. Mungkin ada keluhan yang keluar daripada keadaan hidup kami. Tapi kami juga menyadari bahwa Tuhan juga berjanji untuk memelihara dan menjaga kami. Engkau mengatakan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Jadi kami percaya apabila Tuhan yang berjanji, mulut Tuhan yang mengatakan, bahwa pada itulah kami berpegang dan juga berharap. Jadi kami berdoa untuk situasi keadaan yang mungkin keadaannya tidak mengalami keadaan yang lebih baik Tuhan. Tapi kami mau berpegang kepada apa yang telah Engkau ucapkan di dalam firman-Mu. Mungkin yang kami lihat itu juga adalah satu fakta, tapi firman-Mu juga adalah fakta. Jadi kami ajar kami Tuhan, dorong kami untuk memilih mana satu yang kami pegang, mana satu yang lebih kami pertahankan, supaya dalam kehidupan kami di bumi ini hidup hanya karena iman. Sebab kami tahu yang apa yang kami lihat hari ini, dia akan pasti berakhir. Karena yang kelihatan itu adalah sementara. Manakala yang tidak kelihatan itu Tuhan, yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Jadi kami berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan, supaya dalam keadaan ini ada sesuatu yang muncul dalam diri kami Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang kami lihat, cara kami respon, cara kami berfikir, cara kami menangani akan berbeza selepas ini Tuhan. Sebab kami mau biarlah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami merupakan satu guru bagi kami juga, satu pelajaran bagi kami. Supaya setiap perkara yang sudah berlalu, dia menjadi sesuatu yang indah selepas kami melihat di belakang apa yang telah kami lalui. Jadi kami berdoa supaya situasi yang semakin sukar ini Tuhan, kami akan diperingatkan betapa kami hanya perlu berjalan dengan menggunakan iman kami dan fokus hanya pada Engkau Tuhan, supaya perjalanannya akan menjadi semakin teguh, semakin stabil Tuhan. Haleluya. Jadi saya berdoa Tuhan khusus bagi anak-anak Tuhan yang menghadapi ataupun melalui keadaan yang sukar, lebih lagi penyakit yang mudah merebak dan sebagainya, supaya ketakutan, supaya kebimbangan tidak melebihi kepercayaan kami, tidak melebihi iman kami Tuhan. Sehingga di balik keadaan itu kami tahu bagaimana untuk hanya berharap pada Engkau. Jadi kami serahkan Tuhan agar Engkau menjaga kami, keluar masuk kami daripada rumah. Engkau bungkusi, lindungi kami supaya tidak ada kuman-kuman ini, virus ini boleh menyentuh kami sekalipun, walaupun mungkin dia ada di kiri kanan kami, mungkin dia ada di sekeliling kami. Jadi kami berdoa supaya Engkau benar-benar ada penjagaan ilahi yang benar-benar kami alami Tuhan, yang benar-benar kami lalui Tuhan,
sehingga kami tahu hanya karena kebaikan-Mu saja kami dapat bertahan sampai hari ini. Haleluya. Kami serahkan juga Tuhan kebaktian kami pada hari ini, bagi yang menyampaikan firman-Mu, bagi yang bawa puji dan sembah, dan juga tim kami serahkan, supaya suasana surgawi akan kami alami apabila kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah nyanyian itu bukan hanya sekadar lafazan, tetapi kami disentuh oleh melodi, disentuh oleh lirik lagu, agar Tuhan boleh bekerja, baik melalui firman, baik melalui doa, baik melalui puji dan sembah, bahkan melalui musik, melalui fellowship kami bersama. Tuhan juga bekerja dalam semua keadaan, mengambil kesempatan untuk menguatkan kami. Kami berdoa seluruh umat-Mu dimanapun berada pada saat ini yang beribadah, baik di kampung, baik di bandar, baik mungkin secara pribadi, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau terus melayani, supaya Engkau terus menguatkan kami di mana saja berada, agar kami dapat melihat sesuatu pembangunan anggota tubuh ini semakin diperkuatkan. Haleluya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, harian kami, dan kami serahkan keluarga kami juga Bapa, di mana saja mereka berada, yang ada di kampung maupun yang bersama kami di bandar. Kami serahkan supaya Tuhan bersama dan menyertai kami. Haleluya. Kami serahkan juga Bapa, betapa keadaan sebegini akan membuat kami memikirkan sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bila kami merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dibuka mata pengertian rohani kami Tuhan, supaya di sebalik keadaan yang kami lalui, sesuatu yang indah akan muncul di dalam diri kami. Haleluya. Sertai kami Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Kami berdoa untuk yang sakit, kita berdoa untuk yang sakit juga, yang kita mungkin ketahui, supaya Tuhan bersama mereka juga memberi kekuatan bagi hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mungkin dalam kelemahan tubuh, mungkin penyakit, situasi sekarang Tuhan akan menimbulkan rasa tidak senang dengan keadaan yang berlaku Tuhan. Tapi kami berdoa supaya bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, supaya mereka tahu bersandar dan berharap pada Engkau. Engkau sentuh mereka Tuhan, di mana saja mereka berada. Mungkin ada yang ada di rumah, mungkin ada yang berada di hospital Tuhan. Kami serahkan supaya Engkau melawat mereka Tuhan, menyentuh mereka Tuhan, menguatkan dalaman, menguatkan tubuh mereka juga, di mana saja mereka berada pada saat ini, agar penyakit yang mereka alami itu bukan membuat mereka semakin jauh, semakin lemah, semakin tiada harapan, tapi apa yang mereka lalui itu akan menguatkan mereka, akan mendorong mereka hanya memandang kepada Engkau. Jadi kami serahkan Tuhan, di mana saja yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini, agar Engkau bersama dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya serahkan masa ini kepada Shalom, selamat pagi semua. Saya jemput semua berdiri. Ya, kita akan mulakan kita punya pujian dan penyembahan kita pada pagi ini. Oke, nampaknya kita tidak boleh bersalaman, tapi kita boleh lambai-lambai kepada rakan-rakan, saudara-saudari kita yang lama tak jumpa, yang selalu jumpa tu pun boleh lambai-lambai. Oke. Dan mari kita nyanyikan lagu ini sebagai persediaan hati kita. Mungkin kita datang ke gereja pada pagi ini dengan hati yang penuh terbeban, hati yang penuh risau, yang gundah gulana. Mungkin kita juga marah ke pagi tadi, sebab kawan tu lama sangat pakai toilet kan. Kita tidak puas hati. Jadi kita serahkan hati kita pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan, supaya pujian dan penyembahan kita dapat kita nyanyikan dengan hati yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita. Haleluya Tuhan. Janganlah
Tuhan pada pagi ini. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ada senang hati kita mau menyanyikan satu pujian, dua pujian kepada Tuhan pada pagi ini. Ku diberi kuasa. Jadi kita tepuk tangan, kita bebas saudara. Kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Tuhan kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Yang
Kita jadikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sangat mengenal hati kita. Oh, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Pujian nama Tuhan. Hatiku tak tahan
mengenal kami lebih dari sesiapapun. Engkaulah pribadi yang sangat mengenal hati kami. Pada pagi ini kami serahkan setiap apa yang dalam hati kami ya Tuhan. Kami ini serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kerisauan, rasa marah kami ya Tuhan. Mungkin ada yang tidak berpuas hati ya Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan. Agar kami dapat menjadi orang yang baik ya Tuhan Yesus. Yang dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Inilah nyanyian pujian dan penyembahan kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ianya sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Biarpun kami adalah manusia biasa, mungkin ada kesilapan ya Tuhan, tapi kami persembahkan nyanyian dan pujian kami ini Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Pada pagi ini sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Persiapkanlah hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami firman yang disampaikan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau bersama kami sehingga selesai kebaktian kami pada pagi ini. Engkau memfokusi tempat ini ya Tuhan, melindungi dan menjaga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami minta dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kita berkesempatan sekali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mengharapkan agar melalui ibadah kita ini kita akan diteguhkan, dikuatkan di dalam kita berhadapan dengan gelombang pandemik yang secara mendadak yang menaik di sebelah negeri Sabah dan Semenanjung dalam beberapa hari ini. Dan kenaikan ini berlaku tanpa kita duga ianya terjadi, dan kita juga tidak ingin ia berterusan. Dan oleh sebab itu pihak kerajaan berusaha mengekang gelombang pandemik COVID ini dengan memperketatkan lagi peraturan atau SOP demi untuk kebaikan kita bersama. Jadi saya mengharapkan agar kita mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan kepada kita. Oke, jadi saudaraku, untuk pengumuman kita semua, kita telah menerima surat dari pihak pusat BM menyatakan bahwa ibadah raya kita hanya akan masih diteruskan di gereja, namun hanya kelompok sel saja ditundakkan atau dihentikan untuk seketika. Oke, kita tindakan untuk seketika kelompok sel. Jadi itu sebabnya tidak ada kelompok sel kita pada minggu ini, karena kita harus patuh dengan SOP yang telah pusat tetapkan untuk kita. Nah, terima kasih kepada tim pelayanan pujian dan penyembahan karena mereka telah membawa kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan seperti tadi. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan belajar daripada firman Tuhan yang akan kita sama-sama kongsikan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan saya akan memimpin dan mengaminkan doa kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kami telah memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Dan sebentar lagi kami ingin belajar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Dan juga lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, jangan ianya daripada kehendak hamba-Mu sendiri, tetapi biarlah itu daripada kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, hamba-Mu ingin agar firman Tuhan ini akan meneguhkan, menguatkan, dan menyegarkan kehidupan iman kami. Berkati kami yang mendengar firman-Mu ini agar kami mudah mengerti dan memahami apa yang firman-Mu katakan. Kepada
sehingga selesainya pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami angkatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, jadi saudara, teks firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini yang saya ambil daripada surat Filipi bab yang kedua ayat yang ke-12 hingga 18. Jadi surat ini merupakan surat Paulus yang ia tuju khas kepada jemaat di Filipi. Dan surat ini Paulus tulis sewaktu dia berada di dalam penjara, dan Timotius merupakan orang tengah yang menjadi penyampai surat ini kepada jemaat di Filipi. Nah, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini daripada ayat yang ke-12. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadat imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian aku bersukacitalah dengan aku. Nah, jadi saudaraku, tajuk firman Tuhan yang kita kongsikan pada minggu yang lepas yaitu tentang hamba yang setia. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin berkongsi firman Tuhan dengan satu tajuk firman Tuhan, yaitu tentang setia dalam mengerjakan keselamatan. Setia dalam mengerjakan keselamatan. Pada minggu yang sudah setelah menyentuh tentang apakah makna setia. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengulangi sekali lagi apakah makna setia. Makna setia adalah berpegang teguh pada janji, taat dan patuh kepada seseorang atau pemerintah maupun orang yang tertinggi. Jadi sikap setia cenderung mengarah kepada sikap patuh, tidak melakukan sesuatu yang boleh merosakkan, membinasakan, menjatuhkan image, memalukan serta memburukkan organisasinya. Hal setia ini juga merupakan sifat umum yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Tak kira dia orang Kristen dan bukan Kristen, orang dewasa maupun anak kecil sekalipun, dia diajak supaya tetap setia. Supaya tetap setia. Jadi seterusnya kita akan melihat apakah makna keselamatan. Makna keselamatan berkait rapat dengan perihal selamat, kesejahteraan atau keamanan. Jadi keselamatan juga bermaksud keadaan terlindung daripada masalah fisikal, sosial, keuangan, politik, perasaan, pekerjaan, pelajaran, dan perkara-perkara lain yang melibatkan kerosakan atau kejadian yang tidak diingini. Mengerjakan keselamatan dengan arti kata lain adalah melakukan sesuatu metode atau langkah untuk mencapai kehidupan aman menurut sudut pandang kehidupan rohani, agar kita memperolehi suatu kehidupan yang kekal sesudah kematian tubuh kita. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Surat ini merupakan surat dorongan Paulus kepada jemaat di Filipi supaya mereka senantiasa taat setia dalam mengerjakan atau mencapai keselamatan mereka yang sebenar. Jadi saudaraku, mengapa Paulus mendorong mereka supaya mereka taat atau setia dalam mereka mengerjakan keselamatan mereka? Mengapa Paulus mendorong mereka? Jadi ada beberapa hal yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Allah telah mengerjakan keselamatan menurut kerelaan hatinya.
kita lihat istilah di sana yang Paulus gunakan menyatakan bahwa Allah mengerjakan keselamatan bagi kita dengan kerelaan hatinya. Kerelaan hati memberi maksud tidak memaksa dirinya melakukan keselamatan itu, tetapi keselamatan itu telah dirancang Tuhan pada awalnya bagi manusia. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi saudaraku, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat 24. Di sana menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia pertama yang diciptakan yaitu Adam dan Hawa. Namun Adam dan Hawa telah melanggar perintah larangan Allah dengan memakan buah pengetahuan yang telah dilarang oleh Allah. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan sekali-kali menyentuh. Jangan sekali-kali menyentuh buah pengetahuan tersebut. Tuhan sudah berpesan, Allah sudah berpesan kepada Adam dan Hawa. Tetapi manusia lemah oleh bujukan iblis, yaitu berupa si ular tua, sehingga Hawa mengambil buah pengetahuan. Karena si ular tua ini berkata, ambillah, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Oleh sebab itu Hawa mengambil buah tersebut dan makan, dan dia memberikan sepotong daripada buah itu kepada Hawa, dan Hawa juga Adam, dan Adam juga makan buah tersebut. Sewaktu Tuhan mendatangi mereka, Adam, Hawa, mereka menyembunyikan diri karena mereka tahu bahwa mereka telanjang di hadapan Allah. Mereka telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka di Taman Eden. Dan sehingga manusia pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, dikutuk oleh Tuhan Allah dan menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan terpisah. Di dalam ayat yang ketiga, pasal 3 ayat 16 hingga 19, di mana manusia dihalau di sebelah timur Taman Eden, dan mereka tidak masuk lagi karena Tuhan menempatkan beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini yang Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa. Setelah mereka jatuh di dalam dosa, maka Allah menghalau mereka di sebelah timur Taman Eden. Dan Tuhan berkata, engkau akan bergelut mencari harta keperluan nafkah hidupmu. Dan perempuan itu sakit melahir, tetapi dia tetap pergi kepada suami. Itu adalah kutuk yang diberikan oleh Tuhan, dan manusia akan kembali kepada debu dan tanah. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Setelah manusia dikeluarkan daripada Taman Eden dan manusia berdosa lagi. Ingat ketika peristiwa Kain membunuh Habil adiknya? Dia membunuh adiknya karena Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, sehingga Kain cemburu, lalu dia membunuh adiknya Habil. Manusia berdosa lagi, sehingga Tuhan menghukum manusia dengan embak. Karena kehidupan manusia semakin jahat dan mereka tidak menghormati Tuhan, mereka langsung tidak mau melakukan dosa di antara sesama mereka. Mereka melakukan dosa. Nuh katakan, Tuhan akan menghukum dunia. Tetapi mereka katakan, Nuh, kamu bodoh. Nuh tak masuk akal membuat bahtera di atas gunung. Itu yang dikatakan orang sezaman Nuh pada masa itu. Tetapi Nuh dengan imannya, dia menghormati Tuhan, sehingga Nuh sendiri yang selamat dan seisi keluarganya. Nah, setelah manusia dihukum dengan air bah, dan suatu zaman Abraham terus ke masa Kristus, manusia lagi giat melakukan dosa. Sebab itu Taurat diberikan kepada umatnya agar mereka bersesuaian dengan kehidupan, sesuai dengan hukum Taurat yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan telah merancang sejak manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan telah merancang keselamatan itu. Dia merancang keselamatan dengan mengutus para hamba-hamba Tuhan, yaitu zaman Musa, Abraham, Musa, dan seterusnya.
imam-imam dan juga para nabi yang Tuhan utus supaya orang-orang Israel kembali kepada Tuhan, mengenal keselamatan itu Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi manusia tidak pernah mengenal keselamatan itu. Justru manusia melakukan dosa. Mereka anggap itu tidak betul yang disampaikan oleh para nabi-nabi, yang disampaikan oleh para hakim-hakim. Jadi saudaraku, Tuhan telah merancangkan sesuatu keselamatan dengan rela hati karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Nah, yang seterusnya yaitu kasihnya. Rencana penebusan Allah berlaku sejak dari mulanya, dari bermula Nuh sampai ke zaman para nabi. Namun manusia tidak memahami arti kasih Allah kepada manusia. Sebab itu Yesus sendiri turun ke dunia ini melalui inkarnasi, melalui penjelmaan. Yesus mempunyai status kealahannya. Dia datang ke bumi ini, dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia supaya manusia mengenal arti kasih Allah yang sebenarnya. Sebab itu Yesus sendiri turun ke dunia melalui inkarnasi sebagai manusia dan menyatakan kasihnya secara praktikal, bukan teori, tetapi dia menyatakan kasihnya melalui praktikal. Bagaimana? Dia mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita. Dan jadi saudaraku, bagaimana Kristus menyatakan kasihnya kepada manusia? Mari kita membaca Roma bab yang kelima ayat yang ke-8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan waktu kita tidak berdosa, tetapi waktu kita berdosa, maka Tuhan mati untuk kita karena Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan Yohanes pasal 4 ayat 9 juga, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya tunggal, anak yang tunggal di dalam dunia, supaya kita bukan binasa, tetapi kita hidup olehnya, oleh Kristus. Ini adalah kasih Tuhan kepada kita. Dia melakukannya dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Karena Dia mengasihi dunia ini, Dia sendiri datang ke dunia ini untuk disalibkan, menanggung segala dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu Bapa, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Apa dikatakan di sana? Sebagai pendamai bagi dosa kita. Dia adalah sebagai pendamai bagi dosa kita. Itu yang dikerjakan oleh Kristus sendiri untuk kita. Nah, yang keselamatan itu berasal daripada Allah. Mari kita membaca Mazmur pasal 3 ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allah, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Di sini pemazmur mengetahui bahwa keselamatan itu berasal daripada Allah. Dalam waktu Daud berhadapan dengan musuhnya, dia tahu bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Sehingga dikatakan, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, sehingga musuhnya kalah. Dan Mazmur pasal 37 ayat 39 juga, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat pelindungan mereka pada waktu kesesatan. Waktu kita di dalam kesesatan, bahwa Dia menyelamatkan kita. Jadi saudaraku, keselamatan itu berasal daripada Allah. Keselamatan itu berasal daripada Allah. Di bagian D, berdasarkan maksud dan ketetapan Allah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ini janji Tuhan bagi kita. Dia ingin kita selamat, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh siapa? Oleh Kristus Yesus Tuhan kita.
yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ini adalah janji Tuhan. Dia telah menetapkan kita supaya kita tidak ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Tuhan ingin supaya kita selamat. Tuhan ingin supaya kita selamat. Dan seterusnya, kita dipilih oleh Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah dikatakan memilih kamu untuk diselamatkan. Ini janji Tuhan bagi kita. Dia telah memilih saya, Dia memilih saudara-saudari semua untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai, dalam kebenaran Injil yang kamu percayai. Dia telah memilih saya dan saudara-saudari semua. 2 Timotius bab 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Telah dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi yang kedua, kita akan melihat kehendak Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap setia pada Tuhan walaupun Ia tidak ada bersama dengan mereka. Karena pada masa itu Paulus dipenjarakan. Ia ingin supaya agar jemaat di Filipi yang telah ia layani dan kunjungi itu tidak akan pudar iman mereka. Justru mereka tetap bersemangat dalam mengerjakan keselamatan mereka. Meskipun Paulus tidak ada bersama dengan mereka, tetapi mereka tetap bersemangat mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi kita melihat keadaan kehidupan orang Israel pada mulanya. Ketika Musa bersama orang Israel, sewaktu mereka keluar daripada tanah Mesir, dan Musa pergi ke Gunung Sinai, dia berdoa selama 40 hari 40 malam. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Israel pada masa itu? Harun ada bersama dengan mereka. Orang Israel katakan, Musa tidak ada lagi, mari kita buat patung lembu emas, kita sembah lembu patung emas itu. Itu kata orang Israel kepada Harun. Sehingga mereka mengumpulkan setiap emas itu, dibuatkan mereka lembu emas tersebut. Mereka membuatkan lembu emas, dan mereka mulai menyembah kepada lembu emas. Sewaktu Musa turun, Musa sangat kecewa melihat ketidaksetiaan orang Israel pada masa itu. Sehingga Tuhan Musa katakan, siapa yang harus ikut saya? Hanya orang Lewi yang mengikuti Musa. Tetapi bangsa lain tidak, suku yang lain tidak mengikuti Musa pada masa itu. Jadi saudara, Paulus inginkan supaya jemaat di Filipi tetap setia meskipun kehadirannya tidak ada bersama dengan kita. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan juga memberikan pengajaran bagi saya dan saudara-saudara semua. Bukan karena manusia kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Bukan karena manusia kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Karena apa yang kita percaya, sesuatu yang tidak kelihatan. Karena sesuatu yang kelihatan itu adalah sementara. Jangan karena manusia kita pudar semangat iman kita, tetapi biar iman kita bersemangat. Seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Dia ingin supaya mereka tetap bersemangat. Meskipun dia tidak hadir bersama dengan mereka, tapi mereka tetap bersama mengikuti Tuhan. Yang ketiga, sikap dalam mengerjakan keselamatan menurut Paulus. Yang pertama yaitu taat dengan hormat serta takut akan Allah. Ini adalah sikap dalam ia mengerjakan keselamatan menurut Paulus. Taat dan hormat serta takut akan Allah. Takut
akan Allah memampukan orang menghormati kekuasaan Allah, mentaati perintah-perintahnya, membenci sambil menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Takut akan Allah memampukan orang menghormati kekuasaan Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Nah, Amsal pasal yang ke-8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ini adalah sikap yang perlu ada di dalam kehidupan jemaat di Filipi yang Paulus katakan. Mereka harus taat dan hormat serta takut kepada Allah. Karena takut akan Allah, ia membenci kejahatan. Keluaran pasal 20 ayat 20 juga, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Dan juga Amsal pasal 16 ayat 6, dengan kasih dan setia kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Karena takut akan Tuhan, manusia menjauhi kejahatan. Dan inilah yang Paulus tekankan kepada jemaat di Filipi, supaya mereka memiliki hati yang takut dan gentar. Bukan hanya takut, tetapi gentar kepada Allah dengan melakukan kejahatan dan melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya mereka tidak bersungut-sungut, sebabnya adalah agar tidak beraib, agar mereka tidak beraib, tidak bernoda, agar mereka percaya di dunia ini cahaya bagaikan bintang-bintang. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini yang dia kehendaki kepada jemaat di Filipi, supaya mereka tidak beraib, supaya mereka tidak bersungut-sungut akan kehidupan mereka sebagai orang percaya. Yakobus pasal 5 ayat 9 berkata, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan dan saling bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Itu kata Yakobus pasal 5 ayat 9. Dan apa kata 1 Korintus pasal 10 ayat 10? Janganlah bersungut-sungut seperti orang yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh apa dikatakan malaikat maut. Jadi itulah sikap yang Paulus kehendaki, yang harus mereka tanggalkan, supaya mereka jangan bersungut-sungut dalam mereka berhadapan dan dalam mereka menjalani kehidupan iman mereka. Dan yang ketiga, berpegang pada firman kehidupan. Artinya tetap mengambil sesuatu yaitu firman sebagai pedoman atau petunjuk, dan supaya mereka dapat berpegang pada hari Kristus. Dan dikatakan tidak percuma berlomba-lomba, karena firman Tuhan itu mengandungi bermacam-macam pelajaran yang membuat kita sampai kepada kehendak. Apabila kita setia dan berpegang kepada firman kehidupan itu, dan membuatkan kita tidak sia-sia dan tidak percuma untuk berlomba, karena firman Tuhan itu mengandung bermacam pengajaran yang membuatkan kita sampai kepada kehendak Tuhan. Dan seorang pelari tidak cuma-cuma berlari jika ia berpegang pada peraturan, berpegang kepada apa yang telah ditetapkan. Dan demikian juga sebagai orang percaya, kita akan sampai kepada garis akhir apabila kita berpegang kepada firman dan kebenaran Tuhan, taat mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita tetap setia kepadanya. Jangan kesetiaan kita dalam mengerjakan keselamatan itu hanya bergantung kepada kehadiran orang lain. Sewaktu kita bersendirian, mungkin waktu kita 1-2 orang, biarlah semangat kita untuk mengerjakan keselamatan itu bersemangat dan berkobar. Ini bukan hanya 5 orang banyak perlu kita semangat. Sewaktu kita sendirian, kita tetap bersemangat mengerjakan keselamatan kita. Karena keselamatan yang Tuhan sediakan hari ini kita tidak akan melihat, tetapi suatu hari kelak nanti kita akan melihat keselamatan yang Tuhan telah janjikan bagi kita.
Kesetiaan Tuhan dalam mengerjakan keselamatan bagi kita lebih dari apa yang kita lakukan. Lebih apa yang Ia lakukan bagi kita. Kesetiaan Tuhan dalam mengerjakan keselamatan bagi kita lebih dari apa yang kita lakukan pada kita. Jadi kita melihat kesetiaan Tuhan bahwa Dia tinggalkan kedudukannya, statusnya, Dia menerima kehinaan, menanggung segala dosa di atas kayu salib. Ini yang dipikul oleh Tuhan. Ini yang ditanggung oleh Tuhan bagi kita. Dia menyatakan kasih-Nya supaya kita selamat. Itu sebabnya Yesus sendiri datang ke dunia ini. Dia utus para nabi-nabi, para rasul, dan para hakim-hakim, tetapi manusia tidak dapat mengenal keselamatan. Oleh sebab itu Yesus sendiri datang ke dunia ini menyatakan keselamatan itu sendiri bagi kita. Nah, sebagai kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, setia dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita membaca Mazmur 126 ayat 3. Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan tanah kering, batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas. Apabila kita mengerjakan keselamatan kita dengan tangisan, dengan air mata mengalir, apa yang Tuhan katakan di dalam Mazmur ini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah yang Tuhan janjikan untuk kita. Oleh itu mari kita sama-sama kerjakan keselamatan kita hari ini. Jangan kita abaikan keselamatan yang Tuhan telah janjikan untuk kita. Apapun keadaan penderitaan yang kita alami pada hari ini, mencemaskan kita, COVID-19 yang semakin menaik pada hari ini di sebelah Sabah dan di Semenanjung, dan juga kemarin 9 case yang ada di Sarawak. Ini cukup membimbangkan kita. Tetapi mari kita kerjakan keselamatan kita dengan maju, berjalan maju sambil menangis dan menaburkan benih. Pasti kita akan pulang membawa sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita percaya dan kita mengaminkan bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada pagi ini. Tuhan ajar kami supaya kami tetap setia dalam mengerjakan keselamatan kami. Tuhan, jika selama ini kami tidak setia dalam mengerjakan keselamatan kami, Tuhan, Engkau ampuni kami. Tuhan, dalam kami mengerjakan keselamatan kami, berikan kami hati yang takut akan Engkau. Dan ajar kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, supaya jangan kami bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, jauhkan sikap bersyukur itu dari kami, agar kami enjoy menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak cabaran yang kami tempuhi di dalam kehidupan kami pada hari ini, penyakit COVID yang membuatkan kami rasa khawatir, cemas, dan menakutkan, tetapi kami percaya tangan Tuhan yang campur tangan dalam segala keadaan apapun yang kami alami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu dalam mengharungi cabaran dunia hari ini. Lindungi dan berkati masa depan mereka, serta mencukupi segala keperluan mereka di hari-hari yang akan mendatang. Dalam suka duka mereka lalui, mereka tetap setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan semua doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jadi masa ini saya serahkan kepada Kota Dekan. Salam. Apa kabar semua? Yang pasti kita tetap Davison
kita tetap luar biasa, betul. Ya puji Tuhan kita dapat berkumpul sekali lagi bersekutu dalam ibadah kita pada hari ini, di mana yang telah pun dimaklumkan oleh pastor sidang kita bahwa aktiviti-aktiviti gereja yang dibenarkan hanyalah yang diadakan di bangunan ataupun di gedung gereja. Ya, bukan saja kelompok sel, tetapi juga mungkin ada aktiviti keluarga kita, birthday party atau lain-lain, majelis pertunangan di rumah dan sebagainya, sebenarnya adalah di dalam keadaan ataupun di bawah arahan itu juga untuk kita kurangkan ataupun jangan diadakan dalam waktu yang terdekat ini. Baiklah, terima kasih Pastor atas firman Tuhan yang telah pun kita sama-sama dengar, mengingatkan kita tentang kejatuhan umat manusia ke dalam dosa. It remind me about the creation of human being. Penciptaan manusia itu begitu indah sekali, jemaat Tuhan. Yang mana kita dicipta menurut gambar Allah, so special. Begitu istimewa penciptaan kita. Maka apa yang berlaku? Iblis cemburu melihat kita, karena Tuhan mencipta kita menurut gambarnya. Maka itu iblis cemburu dan tidak suka dan berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Maksudnya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, bermacam-macam cobaan akan datang menyerang kita, ya, antara lain COVID-19, you know. So let us focus our heart, our mind kepada firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan yang akan memberi kita kekuatan dapat menempuh, melawan apapun bentuk cobaan yang kita hadapi. Sekali lagi, beri tepukan kepada firman Tuhan yang kita ingatkan kita bahwa ada keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita sebagai anaknya. Oke, mari kita merujuk kepada buletin kita pada hari ini, yaitu pada apabila kita masuk tadi malam minggu yang lepas, saya telah menyatakan ataupun memaklumkan kepada kita bahwa hari ini kita akan jalankan 2 tangguk. Terima kasih kepada pelayanan keuangan kita. Nuriskan siapa yang sedia notis itu bagus. Ada untuk umum, untuk gereja kita, dan ada untuk pelayanan kanak-kanak peringkat negeri, ya, peringkat negeri. Maksudnya sumbangan kita, persembahan kita itu akan diserahkan kepada pelayanan kanak-kanak peringkat negeri ataupun di Sarawak, kan? Alright, nanti Pastor Roran akan apabila melakukan doa penutupan nanti, kita akan sama-sama juga berdoa untuk pelayanan kanak-kanak ini, ya, menyerahkan nama pelayanan the ministry of kanak-kanak itu ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya ini juga ada kaitan langsung dengan pelayanan sekolah minggu kita, ya, mungkin untuk bahan-bahan dan sebagainya. Alright, dan seterusnya juga kita sebenarnya dimaklumkan tadi kelompok sel dan persekutuan doa, leaders in church ditundakkan untuk seketika sehingga arahan dibuat oleh pihak pusat PM. Jangan lupa kita, walaupun kita tidak jarang berkumpul, kita terus berdoa untuk gereja kita, ya. Sebenarnya jemaat Tuhan harus ingat bahwa pastor sidang, ibu pastor, pemimpin-pemimpin gereja kita, majelis gereja sentiasa mendoakan
jemaat semua, ya, our church members, we have been remembering you in our prayer, ya. Dimanapun kita berada, sentiasa ingat untuk berdoa untuk jemaat Kairos. Dan jangan lupa jemaat Kairos, doakan untuk pastor kita, ya, untuk pemimpin gereja kita, ya. Jangan lupa, we need one another in prayer, support, prayer support, ya. Seterusnya mari kita beri perhatian kepada pelayanan gereja kita minggu hadapan, yaitu pada 18 Oktober, minggu hadapan. Sila ambil perhatian bagi mereka yang terlibat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Deacon Dan Selaing. Khotbah minggu hadapan Pastor Peter Lawai. Pemimpin pujian Deacon Esther Sigang Roland. Penyanyi latar Deacon Alvin Ferdinand, Sonia Unyang, dan Joanne John. Dan para pemuzik Nigel Gia, Pastor Samuel, Ryan Kanyang Laing, keyboard Joyce, Beliza Raja, cantiknya nama. Oke, penyambut tetamu dan yang mengambil suhu kita, catatan daftar suhu dan nama kita. Ada dua cara, ada yang kita gunakan code itu scan salam sejahtera, ya. Apa dia? Oh, My Sejahtera. Hari-hari buat pun dan itu. My Sejahtera, oke, scan My Sejahtera. Nama pun cantik, My Sejahtera, ya. Dan tetapi ya selepas kamu scan itu dengan handphone kamu, inilah semalam, bukan hari Jumat yang lalu, saya menghadiri satu taklimat tentang e-learning ini. Aduhai, saya sangat ketinggalan, Joyce. So much thing, Zoom lah, ini itulah. Malah dalam handphone kamu tiap kali ada notifikasi untuk update punya telepon, langsung saya tidak mau. In my heart, I always say, update habis saja itu kita punya memori, kita punya itu kan. Tidak saya mau. Tetapi sebenarnya we have to keep pace with teknologi ini. Kalau kita tidak buat, baru saya sedang kalau kita tidak buat, ketinggalanlah kita. Wah, apabila saya itu kan dengar penjelasan itu, aduhai, saya ini sudah jauh ketinggalan. Oke. Penyambut tetamu itu mengenai kata tadi, selain dari scanning itu tadi yang tidak ada, belum lagi download My Sejahtera itu, terpaksa gunakan tulis nama Anda, nomor telepon, dan juga suhu Anda. Yang tadi itu pun kalau kamu scan My Sejahtera itu kamu perlu ambil suhu, sekiranya ada pemeriksaan mengejut, berapa suhu kamu akan beritahu, ya. Lebih kurang macam itulah. Jadi itulah apa yang berlaku di depan sana. Dan juga seperti yang kita amalkan beberapa kali sudah, apabila kita masuk, maka kita letakkan uang persembahan kita, perpuluhan kita di dalam basket itu, okay? Kita tidak akan collect ataupun mengumpulkannya kepada satu mengelilingi jemaat Tuhan di dalam ruang gereja ini. Alright, itu dia penyambut tetamu, Pastor Sylvia Mering dan dibantu oleh Sofia Joe. Penyampai buletin, setiausaha kita merupakan tanggung jawab peranan setiausaha kita dengan Phoebe, Dorothy, Julie. Keluarga ini jangan lupa kita bawa mereka dalam doa. Keluarga ini masih lagi, saya lihat saya ada telepon Phoebe, mereka berusaha sangat untuk meyakinkan
ibu mereka ya, untuk menerima hakikat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk keluarga ini. So they are trying to very hard to convince her bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita terus berdoa untuk mereka ya. Dari Deacon Phoebe dan Aini menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir di gereja kita. Mereka pergi bersama dengan ibu mereka di kampung di sana. Rumah apa itu? Rumah Meran ya. Rumah Meran itu di Lukan Gunung. Dari doa penutup dan doa berkat minggu hadapan adalah saya sendiri, multimedia, Nireli Ifwa, Nireli Ifwa, rindu sama Nireli Ifwa, Nadia, tidak apa, ada kan? Ifwa, oke. Dan PA System, Deacon Sylvester Reggie, kita harap dia dapat kembali sudah, ya, harap dia ada di gereja kita. So yang lainnya activity ditundakan ya, ada kan? Tidak, rasa saya tidak ada selain daripada itu. Terima kasih sekali lagi karena kita dapat hadir. Kenapa? Oke. Ya, persekutuan doa gereja. Nah, di gereja kita, saya ingin menyatakan di sini, menasihatkan kita supaya hadir. Terima kasih Pastor Roland dan juga pelajar-pelajar MLTC ya, sentiasa berusaha untuk hadir di dalam persekutuan doa kita itu. Kadang-kadang keluarga saya pun selalu tidak hadir. Ini semua cobaan lah. Bila kami sampai di rumah sudah pukul 7 malam, di Permai Jaya itu mau turun lagi, ayo, it's rushing sometimes ya. Nah, kita sama-sama berusaha untuk hadir ya, karena inilah waktu yang sangat penting, yang sangat genting, kata itu bahasa, yang sangat genting, yang sangat penting, yang kita hadir berdoa. Bukan saja berdoa untuk pribadi kita, ahli keluarga kita, jemaat Kairos, pelayanan Kairos, tetapi itulah waktu kita berdoa untuk daerah kita, negeri kita, negara kita, dan dunia ini. Lebih lagi dalam kita menghadapi ancaman COVID-19 ini. Inilah masa untuk kita sangat-sangat penting untuk bersatu di dalam doa ya. Jadi hari Selasa seperti biasa, malam hari Selasa 13 Oktober ini doa ataupun persekutuan doa gereja kita akan dipimpin oleh Deacon Ili ya, Deacon Ili. Mohon perhatian, Deacon Ili akan pimpin dan juga sharing the word of God pada malam itu. Oke. Seterusnya saya serahkan kepada Pastor Roland. Rosel, saya bawa persembahan itu ke hadapan dan juga terus berdoa untuk pelayanan kanak-kanak di seluruh negeri kita, untuk BM. Seterusnya memimpin kita di dalam doa penutupan. Mari Pastor Roland. Minta izin sedikit, karena apabila kita berdoa mengakhiri, selalunya yang membawa kita berdoa itu selalu membawa kita doa the blessings of the priestly blessings, ataupun ucapan berkat imam, ataupun doa Paulus, doa Petrus yang ada terkandung dalamnya. Tujuannya Tuhan memberkati kita dengan banyak cara, melalui kesehatan, melalui emosi, melalui harta benda, melalui persekutuan, dan sebagai yang lain dalam pekerjaan juga. Salah satu pemberkatan Tuhan yang luar biasa adalah seperti dalam ucapan doa ini, adalah melalui perkataan, words. Maka
ucapan berkat imam di arah Allah kepada Musa, beritahu kepada Aaron sebagai imam besar bagaimana melalui perkataan daripada Tuhan memberkati jemaat. So mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa mereka ini selalu gunakan ayat-ayat ataupun ucapan doa. Sebab Tuhan sudah beritahu kepada kita bukan hanya melalui doa, ucapan perkataan kita harian-harian setiap hari itu berkuasa untuk membawa hidup ataupun membawa maut, kata firman Tuhan kan. So saat-saat kita memberi kata-kata dorongan, kata-kata baik untuk orang, itu saatnya kasih karunia Allah disebar dalam hidup orang lain ataupun di sekitar udara kita. So it's very very powerful. Okay, so terima kasih kepada semua yang selalu diminta untuk berdoa penutup, selalu membawa kita dalam berkat firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Yang mana kita berdiri. Saya akan pimpin kita dalam doa. Di saat kami ingin mengakhiri daripada ibadah raya kami pada pagi ini Tuhan, sekali lagi kami dengan sedar, dengan sengaja merendahkan diri kami, pikiran dan hati kami ke hadapan-Mu, mengaku bahwa Tuhan Engkau telah membawa kami turun dari rumah masing-masing masuk ke rumah ibadah ini dan telah melakukan beberapa perkara-perkara ibadah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, karena kami tahu bahwa Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam kami yang telah membantu kami, baik di dalam doa, baik di dalam pujian penyembahan, baik di dalam mendengar firman-Mu, dan khususnya hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, bahwa Tuhan setiap apa yang telah kami lakukan, kami tahu Engkau berkenan dengannya. Dengan itu kami merendahkan hati kami sekali lagi menerima apa yang Engkau akan terus beri kepada kami mulai hari ini, esok dan sepanjang minggu akan datang, sehingga kami bertemu sekali lagi di minggu yang akan datang. Bapa, kami serahkan khususnya uang persembahan yang telah anak-anak-Mu hulurkan dalam tujuan untuk memperluaskan pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa mencukupi, walaupun kadang-kala kami dalam fisiknya, dalam angka melihat tidak mencukupi, tetapi dengan kekuasaan-Mu, seperti mana 2 ekor ikan dan 5 keping roti dapat memberi makan lebih cukup untuk 5.000 orang ataupun lebih. Begitu iman kami percaya bahwa Tuhan dalam keadaan kami menyerah kepada Engkau, menyumbang dalam pelayanan Tuhan, supaya kami tidak kecewa dengan melihat angka, tetapi berterima kasih karena Engkau, kami punya Allah yang luar biasa, karena Engkau bukan Allah yang miskin. Bahwa Tuhan, persembahan buat sekolah minggu kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu yang kecil, walaupun beberapa bulan ini mereka tidak ada bersama dalam ibadah raya, tetapi Tuhan, guru-guru mereka, saudara-saudari yang berkenan untuk senantiasa berdoa membawa mereka di dalam firman Tuhan, khususnya sama ada abang ataupun kakak, dan khususnya ibu dan bapak di rumah sendiri, akan terus memimpin mereka untuk taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Begitu juga dengan peringkat gereja, peringkat daerah dan peringkat negeri kami Sarawak. Tuhan, Engkau pakai semua anak-anak Tuhan yang telah dipertanggungjawabkan pelayanan kanak-kanak, agar semua dipersatukan dan dikuatkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Begitu kami berdoa
sekali lagi khusus untuk para pemimpin kami dalam gereja ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati gembala kami, Pastor Samuel, Pastor Sylvia, dan anak mereka, untuk setia melayani anak-anak Tuhan yang ada di sini. Berkati mereka dengan kelimpahan, berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan persekutuan, berkati mereka dengan firman-Mu, berkati mereka dengan persekutuan, khususnya dengan Roh Kudus yang ada tinggal di dalam mereka, agar mereka menjadi terang, agar mereka senantiasa menjadi kekuatan dan pendorong buat bukan hanya kami sebagai jemaat di sini, bahkan sesiapa yang di luar sana yang akan menjadi diberkati oleh keberadaan mereka dalam apa-apa persekutuan dan social gathering. Begitu kami berdoa untuk para pemimpin dekan-dekan kami Tuhan. Ada yang sudah melayani dalam beberapa puluh tahun, ada yang baru mula. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kami berterima kasih karena Engkau memberi kepada kami Brother Haris sebagai ketua dekan. Engkau sungguh telah menyediakan dia buat tugas ini, bukan hanya untuk gereja ini, tetapi untuk mana-mana persekutuan gereja, baik di kampung, baik di sekitar Miri ini, kemana kami pergi. Tuhan, pakailah dia dengan apa yang ada pada dia, karena karunia yang daripada Tuhan kami tidak menafikan, tetapi kami ingin memuliakan Engkau atas setiap karunia yang Engkau beri kepada setiap pemimpin dan pada setiap hamba dan anak-anak-Mu Tuhan. Kami semua adalah anak Tuhan, dan kami semua Engkau telah beri karunia-Mu juga. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini menggunakan, menghormati karunia yang telah Engkau beri, supaya apabila mereka dibimbing dalam karunia-karunia tersebut, hanya kerajaan Allah yang diperluaskan, bukan untuk ego manusiawi kami, bukan untuk sesiapa, tetapi untuk kerajaan Allah. Sekali lagi, mari kita angkat tangan bersedia untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, membuat engkau, memberi kepada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima semua berkat ucapan kata-katamu ini Tuhan, bukan hanya karena imam besar pada ketika itu. Yesus adalah imam besar kami sekarang. Dan kami terima setiap kata-kata berkat yang daripada firman-Mu, agar kehidupan kami senantiasa lebih kuat daripada keadaan duniawi ini, agar apa-apa yang ada keluar daripada mulut kami lebih kuat daripada tubuh jasmania kami ini. Sekali lagi, sebelum kami beredar dari ibadah ini, Tuhan Engkau tuntun dan bimbing kami pulang. Dan apapun yang kami lakukan di dalam minggu-minggu yang hari-hari minggu yang akan datang ini, Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah sedia yang terbaik untuk kami. Dan biar kami berjalan di dalam iman menuju kepada kebaikan-Mu itu. Dan biar kebaikan-Mu itu menjadi lebih kuat, membawa kami kemenangan atas apa situasi dan keadaan. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau lebih mengasihi kami daripada kami sedang, bahwa Engkau ada bersama kami, bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik untuk setiap kami, khususnya untuk penuntut-penuntut kami di FLTC sudah berapa bulan berjauhan daripada ibu bapa mereka. Tuhan, Engkau hibur mereka dengan persekutuan yang ada di sini. Tuhan, Engkau beri kepada mereka penghiburan luar biasa, karena
kadangkala rasa rindu di dalam hati mereka dan pikiran mereka untuk ibu bapa yang boleh menjadi gangguan. Tetapi dalam nama Yesus Kristus, apabila mereka mengingatkan ibu bapa mereka, ada di antara ibu bapa mereka yang belum pernah mengenal Tuhan. Apabila mereka mengingatkan firman-Mu, pelajaran-pelajaran yang telah mereka alami di sini, biar mereka mengingatkan satu hal yang lebih menguntungkan mereka nanti. Waktu mereka pulang, mereka akan bawa firman-Mu. Mereka akan memberitakan berita baik tentang Yesus Kristus kepada mereka. Beri keberanian kepada mereka, Tuhan. Beri hati yang sungguh-sungguh merindukan, supaya air yang dahulunya mengalir, tetapi sekarang mungkin seperti satu batang air yang kering. Tuhan, Engkau bawa kepada mereka sekali lagi air yang mengalir itu, kehidupan dalam Yesus Kristus itu. Ini doa kami kepada mereka. Dan terima kasih kerana semua yang kami telah panjat dalam doa ini. Hanya kami panjat dalam nama Yesus, Engkau Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua kita katakan, Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.